هل من حروف قد تفي لصنيعه مسدي الجميل وواهب كل النعم رب الذي قد كان قربي دائما مذ أن عقلت وأمسكت يدي القلم لا والذي أمري له لكنه بوح لما أوليتنيه من الكرم فبفضلك اللهم ختم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul di mushola Al-Ikhlas dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih bisa mengikuti ibadah wajib kita yaitu sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan juga para pengikutnya, dan insya Allah semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah mushola Ikhlas yang kami hormati, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami dari DKM menyampaikan beberapa maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan mushola Ikhlas pada pekan keempat bulan April 2026. Pada laporan keuangan minggu lalu tanggal 18 April 2026 sebesar Rp2.383.029. Total pemasukan dari tanggal 19 sampai 24 April 2026 sebesar Rp3.394.000. Total pengeluaran dari tanggal 19 April sampai 26 April 2026 sebesar Rp3.900.000, sehingga total keuangan mushola Ikhlas saat ini sebesar Rp1.877.029. Lalu untuk laporan kas pembangunan mushola Ikhlas, pada laporan keuangan pada tanggal 25 April 2026, saldo sebelumnya sebesar Rp7.713.140, pemasukan Rp0, total pengeluaran sebesar Rp5.485.480, sehingga total keuangan pembangunan mushola Ikhlas saat ini sebesar Rp2.227.660. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan dan pembangunan yang ada di mushola Ikhlas ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan mushola Ikhlas itu kita kerjakan secara bertahap, dan mulai kita lihat bahwa sudah ada pemasangan untuk karpet dulu, nanti mungkin ada perbaikan di kanopi dan pemasangan garis dan seterusnya. Untuk itu kita masih butuh bantuan dari para jemaah sekalian untuk bisa sama-sama kita mengeluarkan sedekah kita untuk bisa membuat mushola Ikhlas ini bisa lebih nyaman, lebih indah kembali, agar bisa digunakan sampai kapanpun, dan nanti kita juga bisa melihat perbaikannya secara bertahap. Untuk itu mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya, Allah segera membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dan selalu diberikan kesehatan. Allah memberikan rezeki yang luas dan memberikan keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan bagi kita doakan juga bagi sama muslim yang sedang sakit dan sedang mendapatkan musibah, semoga Allah memberikan kesembuhan dan memberikan kemudahan dalam kesulitannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala habibina wa qulina bi sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maklumat yang kedua yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pagi hari ini yaitu diisi oleh Ustadz Abdul Rahman Siddiq SAG. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah selalu memberikan beliau dan keluarga kesehatan, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat beliau dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah tema yang akan dibawakan untuk kajian pada pagi hari ini yaitu surah An-Nazi'at. Lanjutan dari surah An-Naba yang sudah selesai, jadi kita melanjutkan surah An-Nazi'at. Jadi jika Bapak Ibu jemaah ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan marilah kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman Siddiq SAG kepada Pak Ustaz. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ahinal kiram, Ketua DKM beserta jemaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Mensyukuri nikmat yang pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan nikmatnya berkumpul, nikmatnya berjamaah, nikmatnya silaturahim, dan nikmatnya menambah wawasan. Itu semua merupakan bagian ketetapan Allah untuk kita semua. Mudah-mudahan kali pertama pengajian buat saya bisa insya Allah dimanfaatkan untuk diri dan untuk semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Desta, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Namun kali ini kita beralih ke surat An-Nazi'at. Kita akan baca 1, 2, 3 ayat bil barakatil Quran agar suara kita, jiwa kita satu dengan Al-Quran. Pada akhirnya nanti Al-Quran yang kita akan baca insya Allah akan menjadi teman sejati kita dunia wal akhirah sampai ke mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah Bapak Ibu, kalau ada yang bawa HP, surat An-Nazi'at itu surat ke-79. Masih bagian daripada surat Juz Amma. Haji Beni kemana Haji Beni? Oh datang, alhamdulillah. Ibunya ada? Oh ada. Kita mulai. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta wassabihati sabha wassabiqati sabqa falmudabbirati amra. Kita ulang dari atas tapi kita sambung ya.
wan nazi'ati gharqa والنازعات غرقا wan nashitati nashta والناشطات نشطا wassabihati sabha والسابحات سبحا wassabiqati sabqa والسابقات سبقا falmudabbirati amra فالمدبرات أمرا sadaqallahul azim. صدق الله العظيم. Dari kita tinjau ilmu tajwid luar biasa. Dari kita tinjau ilmu balaghah, ayat ini tersusun. Kalau kata bahasa pantun, maka ayat ini indah untuk terucap. Inilah ayat Al-Quran yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab terpaku, terpana, terperanjat saat mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya yang kemudian akhirnya mengantarkan Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Apa ayat yang dibaca oleh adiknya? Surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsyil tawa. Jadi indah. Surat An-Nazi'at dari kalimatnya indah. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta wassabihati sabha wassabiqati sabqa wal mudabbirati amra. Bisa jadi kalimat pantun yang diucapkan oleh orang-orang Melayu itu berasal dari pantunnya, gaya bahasanya ada dari Al-Quran. Itu Pak. Sampai kada. Kabha ya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnadahu rabbu, sampai ada kalimatnya. Kalau akhirnya ya, belakangnya semua ya. Kalau akhirnya belakangnya semua. Nah, itulah Al-Quran. Gaya bahasanya indah dan mudah dihafal. Sampai saking mudahnya dihafal, anak-anak kecil pun sering diulang-ulang hafal. Sampai kita yang sudah setua ini, maksudnya Bapak, ya bukan kita, Bapak sampai setua ini dan Ibu, Al-Quran masih tetap nyangkut. Ya, masa Bang ya. Kita baca Al-Fatihah, mana ada yang bosan? Berulang-ulang Al-Fatihah, tiap hari baca Al-Fatihah, nggak ada yang bosan. Tapi kalau tiap hari nyanyi itu aja, nyanyinya itu aja, budek sih ya. Jadi bosan. Tapi Al-Quran tidak ada yang bosan. Makanya orang-orang tua dulu, ya mereka kadang-kadang lagi duduk di usia senjanya, dia baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengerin. Khalaqal insana min 'alaq. Didengerin. Apalnya masih ada Pak urutannya. Jadi motorik untuk sehat pada diri manusia adalah bagaimana dia mengulang-ulang Al-Quran. Karena saya survei ke beberapa ulama, Pak Haji On, bahwa tidak ada ulama yang pikun. Nggak ada tuh. Ada syekh ulama ini pikun, nggak ada. Kenapa? Quran diulang-ulang. Pagi dia komunikasi dengan Allah. Makanya ada ulama yang kemudian memberikan judul temanya asiknya ngobrol dengan Allah.
asik ngobrol, bisa berjam-jam ngobrol melalui baca Al-Quran. Asik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang asik ngobrol dengan Allah melalui Al-Quran. Baik. An-nazi'at asal mana Bang Haji Roji, malaikat-malaikat yang mencabut. Oke. Jadi an-nazi'at itu bisa dimaknakan jamak ya daripada status yang kita sebut dengan malaikat. Mencabut, kita akan masuk ke dalam dunia ruh dulu. Ruh. Ada juga yang disebut mencabut kenikmatan. Ada Pak, dari orang yang hidup hidup dengan penuh kenikmatan, dicabut nikmatnya, jatuh miskin. Ada orang yang kelihatannya sehat, dicabut jatuh sakit. Tapi pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan hakikat dicabut di sini adalah hakikat dicabutnya ruh. Ya Pak. Bang Haji Beni, di dalam Al-Quran itu Allah berucap kalimat ruh beberapa kali. Yas'alunaka anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Di dalam jiwa kita ada yang namanya ruh. Ruh itu satu makhluk yang membuat kita dapat beraktivitas. Jiwa pilihan. Fa'alhamaha ujuraha wa jiwa ada. Jiwa pilihan. Makanya ada yang orang disebut maaf, sakit jiwa, ya. Sakit fisik gampang diobati. Sakit jiwa ini perlu perhatian. Makanya jiwa itu Pak Haji Budi adalah pilihan ketika dia dengan akal sehatnya memilih kebaikan atau keburukan. Kalau dia sudah memilih kebaikan, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Wa taqwaha asal mana Pak Haji Kris adalah memilih kebaikan. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Jadi pilihan-pilihan hidup ini Allah sudah kasih kebebasan kepada manusia dengan akal sehatnya. Salah memilih, konsekuensi daripada pilihan. Makanya orang-orang yang disebut Anda boleh memilih ketika Anda sudah berstatus mumayyiz. Apa mumayyiz? Orang yang sudah mempunyai akal, pikiran sehat. Maka kemarin Bang Haji Kang Haji Edi saya ditanya, Ustaz, bagaimana dengan orang kafir yang statusnya meninggal dunia di bawah belum mumayyiz? Jadi anak kecil Pak, meninggal, tapi bapak emaknya maaf, kafir. Bagaimana nanti di hadapan Allah? Karena akalnya belum sehat, maka bebas dia untuk mendapat siksaan. Yang Allah siksa adalah mereka yang sudah akalnya sehat. Salah satu konteks daripada nilai ibadah sholat diterima atau tidak diterima adalah akal sehat. Kalau akalnya nggak sehat kayak orang gila, itu bebas Pak. Mau diapain? Orang yang koma bebas mau diapain? Makanya Bang Haji Roji, orang tua kita tuh pinter dari dulu. Orang-orang tua kita, ulama-ulama kita itu pinter. Sampai saya pernah bertanya, satu waktu mungkin Bapak Ibu pernah lah, atau Bapak terutama, mengalami ketika kita sholat di satu daerah, Bang Beni ya, pada saat sholat kita dikasih amplop. Ya, Bang Haji ya? Itu Tangerang punya tuh. Pokoknya Tangerang deh ya. Lagi sholat, kita dulu nggak paham. Lagi sholat dikasih amplop tuh, amplopin. Ini kenapa kita yang sholat untuk mendoakan dikasih amplop? Di Rangkas kumaha? Di Lebak, sama ya? Sarua bukan di Pamulang itu. Kalau di Sarua kapan kita ke Sarua? Gitu. Saya mencari Pak, mencari jawaban ini masih Bang. Saya tanya sama kiai setempat, wah ini kenapa? Sedekah. Jawabnya sedekah. Kenapa harus sedekah? Kan mereka sedang musibah. Seharusnya kita bantu. Saya tanya. Ketemu kepada satu ustadz, guru saya juga, mamang saya juga. Mang, ini bagaimana ini? Setiap kali kita sholat jenazah dikasih duit. Khawatirnya orang salah persepsi Pak. Giliran yang kaya, yang nyolatin, banyak.
Giliran yang miskin yang nyolatin nggak ada. Akhirnya saya mendapat jawaban, mereka itu memberikan uang kepada orang yang sholat untuk menyempurnakan nilai-nilai ibadah yang kurang pada jenazah. Makanya orang-orang tua dulu Pak, uang-uang takziah tuh ada beberapa poin. Uang takziah itu diperuntukkan untuk sebagian jenazah, sebagian untuk ahli jenazahnya, keluarganya. Oh, jadi gitu. Iya. Jenazah ini di dalam kehidupannya sudah pasti banyak kekurangan yang dia lakukan. Apakah kekurangan ibadah atau mungkin banyak dosanya, salah satu penggugur buat mereka adalah yang tadi tuh dikasih amplop. Oh begitu. Tapi persepsi itu akhirnya sekarang salah Bang Haji Aris. Sahan upae eta Haji Durrahman, eta mah kaya jasa. Urang salat kabeh salat. Kalau dulu yang nyolatin anak santri. Jadi kami itu di santri Pak Haji Marlan, begitu ada yang sholatin, kami santri ikut sholat, dikasih uang untuk, nah itu tadi mengurangi kafaratnya almarhum, maka santri mendoakan. Sekarang bukan santri lagi yang nyolatin, bisnis. Wah si itu meninggal, pasti nih amplop gede ya. Begitu dilihat 5.000, apa dia bilang? Brengsek gitu Pak. Iya dapat duit kayak brengsek, nggak dapat duit juga brengsek. Tapi itu sebenarnya budaya yang mesti harus kita jelaskan kepada anak keturunan kita. Kalau kita sholat di satu daerah, ada yang ngasih amplop seperti itu Pak. Jadi intinya mengurangi kiparatnya almarhum atau jenazah, mengurangi dosa-dosanya dengan berbagi tadi seperti itu Pak. Baik, jadi an-nazi'at itu malaikat. Di dalam surat Al-Mudassir, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah pasukannya Allah, buka kurung malaikat, kecuali Allah. Urusan selesai Mas Haji Bang, Kang Haji Edi. Kalau urusan Allah sudah Allah ikut campur dan Allah sudah mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu berapa jumlah pasukan Allah illahu kecuali Allah. Selesai. Kita tidak perlu mengotak-ngatik lagi urusan Tuhan. Jadi junudu apa itu maknanya? Tentara Allah, petugas Allah, illahu kecuali Allah itu sendiri. Jadi pasukan yang disebut malaikat itu Pak Haji Marlan hanya Allah yang tahu jumlahnya. Tapi sedikit kita Allah buka rahasia jumlah malaikat, Quran menjelaskan. Lahu mu'aqibatun, nih ayatnya dalam surat itu Bang Haji Roji kalau tidak salah Ar-Ra'd. Tapi kalau mau dibuka silakan, kalau enggak dengerin aja. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalbihi min innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma yanfusib. Kata Allah, aku titipkan petugas-petugasku ke setiap manusia di depan, di belakang. Berapa itu? Dua tuh Bang Haji. Tapi di dalam surat Qaf lahum, kemudian ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Aku juga menitip dua petugasku di sebelah kanan dan di sebelah kiri pada setiap manusia. Udah berapa itu? 4. Ada lagi di dalam surat At-Tariq, ya, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus syakib. Nih ayatnya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap manusia aku titip malaikat untuk menjaga mereka. Menjaga dari apa? Pada saat emang Bapak Ibu kalau lagi tidur nggak merasa dijagain itu, mulut nganga, nggak pernah masuk kecoa, kuping ada lubang, nggak pernah masuk semut, hidung yang bolong. Emang pernah ibu tidur hidung bolong? Gua mau tidur dah, yang bolong-bolong buat tutup, nggak bisa. Mata paling merem. Yang nganga apa Bu? Mulut nganga, apa lagi? Kuping nganga, apa lagi Pak?
hidung nganga, yang lain juga ikut nganga, terserah. Bahasa nganga, bahasa apa itu? Bahasa nganga, bahasa celangap ya. Emang itu ibu bapak nggak ngerasain kalau itu ada yang jaga? Yang jaga siapa? Malaikat hafallah, menjaga bapak ibu pada saat sedang tidur, dijaga. Tapi kalau tiba-tiba rubuh gempa bumi, apa itu dijaga? Nasib itu mah udah lah. Makanya kita nih ukuran-ukuran kita begini, kalau udah tidur nggak bisa nyaman kayak dulu kita muda. Tahu Ustaz Endang kalau tidur masih nyaman atau masih bahasa apa tadi celangap gitu? Ada bunyi gubrak-gubrak, melek kita mah. Hujan, gulung, melek. Kewaspadaan itu ada nggak kayak dulu kita waktu kecil masih muda, bablas aja, mau hujan, mau anyut, mau kebakaran, mati, cuek aja. Sekarang urusannya udah tua begini, apa namanya, beker ya, apa namanya itu, bel diri kita tuh langsung apa namanya, waspada. Jadi ada berapa Pak kalau begitu? Malaikat hafallah, raqib dan atid, udah berapa tuh? Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah, depan belakang, berapa tuh? 5 ya. Jadi kalau satu jiwa in kullu nafsin 5, kalau kita hitung-hitung 1 miliar manusianya, berapa malaikat? 5 miliar. Begitu juga dengan jin juga sama, dijaga oleh 5 malaikat petugasnya. Kalau jinnya 1 miliar, berarti malaikatnya 5 miliar. Belum malaikat-malaikat yang menjaga pohonan ketika pohon itu jatuh, jumlah pohon, malaikat tahu berapa jumlah pohon. Maaf, bukan pohonnya, daunnya. Daun mangga ini berapa jumlahnya. Kan udah mustahil kita tahu. Kita mah tahunya pohon mangga berbuah. Begitu berbuah, mateng. Begitu mateng, boro-boro kita dikirimin. Enggak, cuma lihat doang. Tetangga punya mangga mateng, giliran daunnya nyampe ke rumah, giliran mangganya nggak nyampe, yang ada kulitnya kita lihat di bak sampah. Kita begitu Pak. Jadi di situ jelas, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang tahu jumlah pasukan Allah kecuali Allah. Nah ayat ini berkenaan dengan wajib edi, malaikat yang mencabut. Jumlah malaikat berarti banyak. Pimpinan malaikat namanya Malik. Panglimanya Pak Agus Prabowo apa nggak salah. Agus Subianto ya. Agus Prabowo Subianto. Nah, kalau Kapolrinya Listio Sigit Prabowo. Ya presidennya Prabowo. Makanya Pak Prabowo pernah ngomong, ini 2 Panglima ini lama digantinya karena masih ada nama Prabowo. Kan gitu ya Pak. Jadi panglimanya Pak Agus, Kapolrinya Pak Listio. Tapi anak buahnya banyak. Di bawah panglima ada Maijen, di bawah Maijen ada lagi Legend, di bawah Legend ada Tengjen. Udah terus ke bawah. Begitu juga di bawah Kapolri ada Komjen, di bawah Komjen ada Irjen, di bawah Irjen ada Brigjen. Kebetulan namanya Brigjennya adalah Bapak Jejen, udah jelas ya. Brigjen, Jejen gitu loh. Luar biasa, anak buahnya banyak. Ada sampai maaf Pak Jadarim, ada itu polisi itu kawan kita. Maaf Pak kalau tadi saya salah. Habis biasanya di belakang Haji Haris tuh meja gitu loh. Ini kenapa ada orang lagi gitu? Kelihatan, alhamdulillah. Jadi petugas intinya Malik. Ketika malaikat Malik punya anak buah yang cabut kekuasaan, yang cabut kenikmatan, sampai yang cabut ruh, itu adalah petugas-petugas di bawah malaikat Malik. Si malaikat-malaikat yang mencabut ruh ini bertanggung jawab kepada malaikat Malik. Malaikat Malik bertanggung jawab kepada malaikat yang berada di bawah Sidratil Muntaha, para petugas-petugas malaikat yang hari itu ngetik. Hari ini si lahir bulan, hari ini bulan mati. Itu ada namanya tempatnya mustawa. Jadi mustawa itu Bang Haji Haris adalah arsipnya makhluk Allah. Ternyata di mustawa juga ada divisi-divisinya.
depi si kenikmatan, depi si kesakitan, depi si kematian, depi banyak Pak. Itu yang disebut kita nggak bakal ketemu jumlah pasukannya Allah. Terlalu, maaf ya, banyak. Kita nggak mampu tuh. Jadi kalau satu manusia ada 5 malaikat, mau kemana kita beraktivitas yang kemudian tidak tercatat oleh malaikat. Bapak di bawah pohon, ibu di bawah ranjang. Mau ngapain bu di bawah ranjang? Jadi penitih yang jatuh, malaikat tahu. Bapak ngumpet, kadang-kadang ada ulama emang bilang begini, kadang-kadang manusia itu takut kepada Allah pada saat di masjid, pada saat di musola, karena dia berpikiran bahwa Allah itu hanya ada di masjid, hanya ada di musola. Padahal ketika keluar kita beraktivitas, di situ ada Allah dengan kekuasaannya. Makanya Allah menggunakan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu maknanya panjang Bang. Allah Maha Besar. Dan Maha Besarnya itu tidak ada tandingan. Beda dengan kabir. Kabir itu bisa saja, maaf ya, kabir itu besar. Kabir itu juga gemuk. Ya kabir itu juga, ya pokoknya apa ya disebutnya. Selain besar, gemuk apalagi? Tambun, beda. Jadi nggak mungkin kan, makanya kita nggak pernah dengar ketika ada azan Allahu Kabir, nggak ada, karena konotitas akbar sudah selesai. Makanya tablik akbar, ada akbar Rahman, gitu kan. Jadi karena saking besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menggunakan kalimat sifat akbar. Nah, demi, awas Pak, lihat kalimat wawunya itu wawu sumpah. Ada wawu 3. Pertama wawu khopat, wawu sumpah ini demi. Setiap kalimat mengawali wan nazi'ati wassama, itu wal asri, ada kan. Kemudian ada kalimat wawu. Jadi makna wawu itu ada 3 Pak. Wawu maknanya sumpah, artinya demi. Ada wawu maknanya dan. Ada wawu maknanya atau. Itu harus tahu grammarnya Pak. Oke, misalnya wan nazi'a demi, wawunya wawu sumpah. Ada wasama iwat torik juga sama, wawu sumpah. Ada wawunya wawu dan wawunya wawu atau. Makanya ada satu ayat Pak Haji Marlan, punten nih, ada wawunya, ada orang yang memaknakan dan, padahal maknanya di situ atau. Apa? Berkenaan dengan ayat masna wa sulasa wa ruba. Kita maknakan coba. Kalau wawunya wawu atau dan wawu dan, maknanya sudah berbeda. Maka nikahi wanita yang kamu senangi 1. Kalau kita maknakan wawunya Bang Roji wawu dan, maka nikahi wanita yang kamu senangi 1 dan 2. Berarti berapa tuh? 3. Dan 3 berarti berapa? 6. Dan 4 berapa tuh? 10. Dan ada yang memaknai ini. Dia mengatakan wawunya wawu dan. Jadi boleh laki-laki punya istri 10 karena tiap hari minum susu kuda. Aduh kencang bener tuh liarnya. Iya Pak, jadi memaknakan ayat itu sah-sah aja nggak? Nanti kebentur dengan perilaku Rasulullah yang disebut sunnah. Sunnah Rasulullah aja berapa sih? 10. Itu juga atas perintah Allah. Manusia itu diperintahkan untuk laki-laki ya. Apabila engkau menikahi, nikahilah perempuan 1. Kan? Kemudian kalau dimanakan dan, jadi jumlahnya 10. Salah nggak? Ya perlu pelurusan. Apa mungkin iya dalam satu rumah tangga ada 10 bini? Pernah terjadi sih Pak ya. Malah lebih dari 10 bini ada Pak. Laki-lakinya 1, perempuannya 30, anaknya 250. Benar itu banyak. Bagaimana nanti di hadapan Allah? Udah pusing gua urusannya dah. Iya, lakinya 1. Perempuannya bisa 20, bisa 30, anaknya ratusan orang, masya Allah. Allahu a'lam. Dah jadi kita mah ya mana Haji Malang, kita 1 juga aman lah ya gitu. Haji Budi sampai sekarang masih aman? Masih aman. Mau nambah lagi enggak? Pusing.
Jangan dah. Nanti urusannya di bab berikutnya. Gitu. Kayaknya di sini semuanya adalah suami-suami yang berstatus istri. Ya. Istri itu apa istri? Ikatan suami takut istri. Digetok lah. Haji ini kayaknya aman-aman aja sama pencium. Ada nggak nyonyanya? Aman. Kan begitu. Subhanallah. Ya. Ya, Bapak, Ibu. Tapi kalau waunya wau atau ini benar. Nikahi olehmu wanita yang kamu senangi satu atau dua atau tiga atau empat. Jadi empat Bang Desta, nggak bisa lebih karena menggunakan waunya wau masna wa sulasa. Nikahi perempuan yang kamu senangi satu atau dua atau tiga dan atau empat. Jadi apabila ini ayatnya Pak ya, Bu, Ibu jangan sama saya jangan senewan dulu. Apabila kalian tidak lagi berlaku adil, maka cukuplah kamu nikahi tiga atau empat. Balik lagi aja ke situ. Tiga, kalau nggak mampu tiga, ribut aja dari empat. Udah cukup tiga. Tiga ribut terus cukup. Dua ribut terus cukup. Atau satu sepanjang masa dan sepanjang hidup lah gitu. Kalau nggak nikah, ini masalah juga Pak. Mampu tidak nikah, Rasul memberikan warning, hati-hati. Kalian mampu loh, secara fisik mampu, secara sehat mampu, secara ekonomi mampu, tapi kalian tidak mau menikah, maka kalian jangan berada di sunnah tuh, repot. Tapi Pak Ustadz punten sampai meninggal si laki-laki ini udah berusaha mencari jodoh, nggak ketemu, tapi ada usaha. Meninggal pun perempuan begitu. Dari umur 29 sudah mencari jodoh sampai ke biro jodoh sampai ke perjodohan. Oh, jodohnya bukan lagi tingkat Indonesia, tapi udah tingkat internasional. Ketemu jodohnya orang Arab, ya orang bule. Sampai punten Pak. Ada perempuan Bu bilang sama saya, Ustaz, saya boleh nggak bercita-cita punya suami orang Arab? Boleh teh, silakan. Saya mau cari yang lain, nggak apa-apa, asal jangan cari saya, gitu Pak. Rupanya di Facebook dia Pak Jemalan kenalan dengan orang Arab. Rupanya cita-citanya Bu dikabul oleh Allah. Ketemulah jodoh orang Mesir. Mesir itu kemudian statusnya disebut Misri. Jadi kalau misalnya Syekh Ahmad Al-Misri berarti dari Mesir. Tapi sampai ke Indonesia Syekh Ahmad Al-Misro, itu si Bani itu ya. Di sana kan di Bani ada Misro, ada apa comro kan gitu. Jadi Al-Misri itu artinya Mesir. Ya Pak, Al-Patir artinya dari kampung petir. Jadi Misri itu Mesir. Nah sekarang lagi rame nih, ada Syekh Ahmad Misri ini. Apakah kita mudah-mudahan kita menyikapinya baik-baik aja dulu, jangan sampai kita ikut bagian daripada apakah ini berita benar atau tidak. Terus pantau Pak. Karena yang kita repotkan ini kan pendidik gitu ya. Rame itu Pak Haji Bambang, Masya Allah. Saya hanya ada di Allah, mudah-mudahan ini hanya suatu berita yang tidak benar. Kalau ini benar, malah petaka lah. Ya, kalau ini benar, musibah. Apalagi dia dari keturunan Mesir. Udahlah, mendingan al-akhin al-qiyam, al-endam, ar-rangkas bitung. Udah gitu aja aman lah. Dari rangkas bitung lah, dari lembah gitu lah. Jadi kadang-kadang seperti kita mudah-mudahan hal-hal tersebut tidak sampai terjadi ya Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita balik lagi kepada ayat ini. Jadi demi itu atau waw itu tadi terbagi tiga. Ada waw khafat, wawnya wawdan dan wawnya waw atau. Ayat satu ini wawnya bersumpah. Kalau Allah sudah bersumpah, tidak ada hal-hal yang bergurau, tidak ada hal-hal yang berbentuk permainan. Demi apa katanya? Malaikat yang mencabut nyawa. Jadi nyawa Pak, ruh itu tadi saya katakan bagian makhluk yang ada pada diri kita, ruh.
Tapi ada juga menggandengkan ruh dengan nyawa. Beda dengan sukma dan jiwa. Apalagi yang di depannya ada sukmawati dan megawati, beda itu. Jadi jiwa dan nyawa. Nah, ruh dengan nyawa ini bisa disandingkan. Karena apabila ruh sudah terlepas, nyawa sudah terlepas, maka fisik ini sudah menjadi bangkai. Makanya ada lagi syair itu bagus, judulnya Bangkai. Syairnya siapa itu? Wah, mantap itu. Kayaknya penggemar Romai Ramai. Bangkai itu Pak, bagus biar. Makanya luar biasa pengingat kita sebagai diri bahwa kita adalah sesosok bangkai. Bu, pernah nggak mendengar di sekitar kita ada suami yang meninggal, ibu masih menahan diri suami sampai seminggu di rumah? Kira-kira ibu masih berani nggak? Suami, ibu cinta sama suami ibu meninggal, itu Islam bilang udah jangan lama-lama, karena di samping menakutkan, juga di samping pada saat Anda sudah menjadi bangkai, maka yang tercium hanya bau dan sebagainya. Makanya buru-buru. Makanya kita beruntung hidup di jalan Kano, karena masyarakatnya peduli. Beberapa waktu yang lalu ada istri saya punya kawan tinggal di Lipo, daerah Taman Ubud belakang Hipermat. Dia punya lingkungan kanan kiri orang Nigeria, ujungnya orang Korea, ujungnya lagi orang Jepang, Cina dan sebagainya. Ternyata lingkungannya lingkungan internasional, tidak mengenal yang namanya masyarakat. Meninggal orang tuanya, bingung. Rupanya ibu ini kenalan istri saya. Bu Ipah, minta tolong dong, ada tetangga saya orang tuanya meninggal, nggak ada yang ngurusin. Nah itu dia, rumahnya rumah elit, tapi untuk kemasyarakatannya pelit. Orang-orang Nigeria hitam, pemain bola semua. Nengok, tutup lagi. Wah, telepon lah istri saya, bilang ya, itu teman mama meninggal orang tuanya. Apa yang terjadi? Minta tolong semua diurus sama saya. Subhanallah, dari penguburan, nyolatin, mandiin, enggak macam-macam. Sampai kita bawa ambulan dari Nurul, udah Pak. Yang ada tempat pemandiannya enggak ada. Mejanya enggak ada. Aduh, jenazah digotong dia enggak mau. Padahal orang tuanya. Masya Allah. Akhirnya kita gegeletakin aja udah di ubin, kita semprot. Susah. Cari bangku, kita dudukin di bangku, anaknya enggak ada yang mau. Masya Allah. Luar biasa. Sampai akhirnya kita kubur Bu, punten semuanya. Tidak ada dalam hati, mendingan hidup di jalan Kano. Betul ya? Meninggal udah langsung pasang tendanya. Begitu tendanya, tenda di sini melengkung ya. Oh iya dok, kayak urung batang, udah serem dah. Tenda melengkung. Kalau ada tenda melengkung, berarti ada yang meninggal. Aduh, kita mah alhamdulillah Pak, semuanya begitu ada meninggal diumumin, didatengin, dibantu. Karena sesungguhnya yang meninggal itu hanya tinggal terima bersih sampai dia bertemu kepada Allah. Yang hiduplah yang bertanggung jawab. Maka orang yang meninggal sesungguhnya haruslah bahagia ketika masih punya tetangga. Karena kata Rasulullah, jaminannya Rasul Pak, jangan kau musuhi tetanggamu, jangan kau jeleki tetanggamu, jangan kau jauhi tetanggamu, karena apabila terjadi hal-hal yang berkenaan dengan musibah, maka tetanggamu lah yang lebih awal. Apakah tetanggamu muslim ataupun tetanggamu non muslim, itu tetanggamu. Subhanallah Pak. Ya, kemarin semalam Pak Jion di wilayah kami itu pemilihan RT secara serempak. RT 1, 2, 3 dan 4. Alhamdulillah pemilihan RT Pak Jiwari situ. Kebetulan warga saya banyak orang nonis. Di ujung ada Samosir, sebelahnya Pak Kabean.
sebelah lagi Sinaga, Ciraja, guk gitu Pak. Sebelah lagi Sebayang, sebelah lagi Lutasoid, sebelah lagi si Hombing, sebelah lagi si Hotang, sebelah lagi si Robert. Udah banyak Pak. Akhirnya semalam saya terpilih lagi jadi ketua RT lah. Aduh ampun. Ternyata suara yang paling banyak pilihan suaranya adalah dari orang-orang nonis Pak. Kenapa Om dan Tante milih saya lagi? Wah Pak Ustadz mah enak lah. Enak apanya? Kalau enak mau buat yang di rumah ya. Kalau saya mah nggak enak, kebijakannya kami dirangkul pada saat halal bihalal. Halal bihalal kami undang mereka semua datang, termasuk Pak Toto, itu pendeta yang punya suami istri siapa, Pak Lupi, kita undang. Kalau hari raya Idul Kurban kita undang, sampai mereka akhirnya sempet tahun yang lalu kurban Pak, kumpul-kumpul mereka kurban kambing. Pak Ustadz boleh saya kurban? Boleh Om, nggak apa-apa. Serahkan ke panitia. Lihat korban ya lihat kurban yang dipotong. Tapi ingat, ketika sudah menjadikan hak panitia, kami akan memotong dengan sesuai syariat Islam. Silakan Pak Ustadz. Bismillah ya Allahu Akbar. Kan suka disebutin ya? Suka disebutin tuh. Alhamdulillah. Kambing nomor 7 atas nama Bapak si Homing. Wah itu dia. Orang cilak-ciluk. Wah, Homing kurban, ya alhamdulillah saya bisa kurban, nyebut alhamdulillah. Kambing nomor 6 atas nama almarhum Samosir, almarhum biarin aja udah. Urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan kita. Anak Samosir udah meninggal Pak, jadi dia kurban. Istrinya, Ustaz saya kurban atas nama siapa Tante? Atas nama almarhum Pak Samosir. Udah boleh lah, lo pakai almarhum juga boleh dah ya. Kita jangan mengklaim ini, ini lebih baik enggak almarhum. Padahal di dalam Islam kan ulaika alaihim salawatu mir rabbihim warahmah. Yang bergelar almarhum itu hanya orang Islam, tapi dia ikut-ikutan. Jadi atas nama siapa Tante? Almarhum Bapak Samosir baik. Dia motong, dia ngededel. Kenapa? Seperti itu Pak. Islam mengatakan fal yukrim jarohu, muliakan tetanggamu. Jangan kau lihat tetanggamu muslim atau non muslim. Rasul tidak mengatakan fal yukrim jarohu minal Islam, bahwa yang harus kamu muliakan adalah tetanggamu yang Islam. Tidak. Rasul jarohu semua tetanggamu. Bapak Ibu, ini kita lanjut dikit lagi. Dan malaikat yang mencabut nyawa gorho. Asal mana gorko? Keras. Apa ya? Ada pohon singkong dalam keadaan peceklik, beda dengan pohon singkong dalam keadaan musim hujan. Kalau musim hujan kita angkat pohon singkong, gemyur, gampang. Tapi kalau udah musim panas, susah Pak. Kadang-kadang singkongnya nggak ke bawah, batangnya aja kecabut. Saking apanya? Saking kerasnya. Nah orang-orang yang jiwanya atau di dalam ruhnya tidak mengenal Tuhan, dia akan keras. Sesuatu yang keras dicabutnya ya sakit. Punten Bapak masih punya kuku, masih sehat. Itu kuku dicabut dengan paksa, ya sakit Pak. Pertanyaannya ya, ini coba Bang Haji Beni, ada nggak sesuatu yang dicabut enak? Ada nggak? Apa tuh contohnya? Yang jelas. Uban dicabut enak, gatel. Gitu. Ada yang dicabut enak, berkas. Begitu diajukan ke pengadilan dicabut, alhamdulillah. Ibu ya, jadi ini keras dan itu bisa terjadi. Maaf kalau orang kafir udah jelas lah, nggak usah dibahas. Tapi ada orang Islam yang jiwanya atau ruhnya dicabut keras. Ini sebenarnya ayat ini warning buat kita. Hehehe. Orang Islam ketemu nggak ayat surat An-Nazi'at? Hati-hati loh kamu. Bisa jadi nyawa ruhmu nanti dicabut akan keras. Kalau keras, malaikat aja keras cabutnya Pak. Bahasa kita udah keras, udah susah dah. Udah bekarat. Rantai udah bekarat, suka dikasih apa itu? Oli. Udah nggak mempan oli sekarang. Pakai pembersih itu. Apa itu namanya tuh? Woi nggak ngerti dah. Begitu gampang Pak. Nah, yang membuat gampang itu nanti ayat kedua. Ayat pertama kenapa Allah mengatakan ancaman sangat keras? Hati-hati. Kenapa ayat kedua enggak menjadi ayat ke-1? Ayat ke-1 tidak menjadi ayat kedua. Kalau ayat yang kedua di ayat ke-1 artinya aku akan mencabut rohmu dengan lemah lembut.
Tapi kenapa Allah justru yang mencabut dengan nyawa keras itu di ayat pertama? Ini perhatian buat kita. Cabut dengan keras, Masya Allah. Satu waktu Pak, maghrib saya dipanggil sama tetangga, Bu. Pak Ustaz, Mbah Amir, namanya Amir, kayaknya ngap-ngapan. Saya datang Pak, Mbah Amir dalam keadaan sakarat. Istrinya berharap saya datang berdoa. Saya berdoa. Maaf ya Pak, Haji Marlan ini saksi saya. Mulutnya nganga. Ya Allah, sampai sebegininya sakaratnya. Saya berdoa. Sampai saya berdoa, Allahumma hawwin alaina. Ya Allah mudahin. Baca Al-Fatihah udah. Baca Yasin udah. Maaf, giginya sudah habis. Walaupun sebenarnya giginya udah habis, nggak perlu dipamerin kali ya, ngap-ngapan begitu. Sampai saya berdoa, sampai doa saya habis, saya bilang ke Mbah Putri, Mbah Putri, kita tunggu aja ya doa yang tadi kita aminkan, nanti Allah yang akan menentukan. Udah, saya ngajar Bu, saya tinggal. Sampai sholat isya, saya ngajar sampai jam 10, dibel lagi. Pak Ustaz, Mbak Amir semakin sakit kayaknya, saya datangnya. Ya Allah, ngap lagi Pak. Teriak-teriak Bun. Usianya udah rata-rata bapak-bapak lah. Maaf ya, yang udah nggak punya untuk usia bapak-bapak lah. Jam 10 kita tahlilin, la ilaha illallah, kita bimbing Pak Amin, baca bala. Masya Allah. Kata saya, pulanglah saya, Pak Putri, saya pulang dulu ya. Kabarin kalau nanti ada apa-apa. Jam 1 saya dipanggil lagi Pak. Enggak juga berubah, masih aja begitu. Saya hanya mengingat ayat ini nih, ini dicabutnya susah nih, ada apa ini? Tentunya ada perilaku di masa dia dulu. Ada ayat yang begini, Bang Haji Roji, yu'raful mujrimuna bisimahum wa yukhadu bin nawasi wal aqdam fabi ai ala irab bikuma tukaz. Kalau ayat itu mah ya, wabi ayat alanya ya. Apa kata Allah? Yu'raful mujrimun, orang-orang yang masa mudanya dulu berdosa antara sesama, belum dimintai maaf, orang yang dizolimi meninggal. Dan kisah penjoliman itu masih melekat pada dirinya. Itu makanya repot. Hati-hati menjolimi orang, bisa salah satu di antara yang nanti dicabut ruhnya susah. Karena tua kita nggak tahu hidup mudanya dulu. Karena kita lihat tuanya, Allah kasihan amat, Mbah udah tua, Mbah mas semua juga udah tua. Om masih muda, kalau bro beda lagi. Udah tua. Kita ngelihatnya sudah tua, Pak John. Ya Allah kasihan amat. Dulunya dia seorang pemuda, seorang yang gagah, tapi banyak menjolimi orang. Itu Pak menjadi ayat pengingat. Yu'raful mujrimun, orang-orang yang berdosa terhadap sesama pada saat menghadapi syakaratul maut. Ini ayatnya dicabut dengan keras. Nauzubillah min dzalik. Apa katanya? Dengan keras. Nah, makanya solusi nanti ayat kedua, wan nasitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ada dua versi, malaikatnya sama, tapi malaikat akan melihat kondisi yang dicabutnya sesuai dengan amal terakhir Bu. Ini orang yang mau meninggal, dia sudah tahu akan kedatangan Ijrail. Maka kalau ibu ada nyanyian begini Bu, bila Ijrail terus datang memanggil, ibu jangan nyaut, dipanggil. Ibu Edi dipanggil sama Ijrail, selesai. Pengantin masih ada di sini, pengantin semalam masih ada di atas pengantin, sekarang di bawah lagi gitu. Bila Ijrail datang memanggil, apaan? Mati. Lagu budek aja udah. Yon, budek aja. Kata malaikat Ijrail, susah bener nih orang dipanggil. Udahlah, kayaknya belum mau mati. Datang ke tetangga Haji Oon, siapa itu? Haji Budi. Haji Budi juga sama. Udah budek beneran, kalau dipanggil Ijrail nggak mati. Datang ke petugas masjid
Al-Ikhlas. Endang. Panggil lagi endang, enggak panjang umur. Ya Bu ya. Itu jadi ketika malaikatnya sama, tapi orang ini bilang, kumpul anak-anak yang dipanggil sama bapaknya. Kumpul ya, bapak mau ngobrol semuanya anak mantu kumpul. Datang, ada yang naik motor, ada yang naik pesawat, ada yang naik apa. Oh, pagi-pagi itu semenjak bapaknya itu memberikan sajian terakhir untuk anak-anak. Makan. Ayo prasmanan. Oh, apa kabar ya? Baik. Sehat nih Bu. Apa kabar ya? Baik Neng. Ayo teteh makan. Prasmanan pagi-pagi diberikan oleh orang tua. Menjelang jam 10:30, masuk jam 11 dia bilang begini. Nah anakku sehat selalu. Ayah cuma nitip hari ini kita berkumpul dalam keadaan semua suka, cita, senang semua, senang. Ayah mohon maaf sebentar lagi akan ada tamu spesial yang datang buat ayah. Jam berapa ya? Sebentar lagi. Jadi tolong pintu jangan ditutup. Ya, pintunya jangan tutup, jendela buka semua. Anak-anaknya nggak ada yang ngudeng Pak. Ayah mau ke kamar dulu sebentar istirahat. Ya, istirahatlah. Kami alhamdulillah senang bisa berkumpul sama ayah. Ya, masuklah ayahnya ke kamar. Biasa, pintunya tidak dikunci, tapi sedikit terbuka. Ya, masuklah ke kamar. Apa kata ayahnya? Sebentar lagi tamunya datang. Anak-anaknya nunggu di depan. Tamu ayah jam 11, setengah 12. Sampai zuhur mereka sholat di masjid. Ada yang habis zuhur di ayah kok tumben belum bangun. Biasanya zuhur dia paling depan. Ayo sholat di masjid. Khalifah saya sholat. Ada yang bilang ayo bangunin tuh ayah lagi mau sholat zuhur. Baru tidur jangan dibangunin. Kata anak yang satu. Yang anak lain ayah mah nggak biasa begini. Ayah mah biasanya menjelang zuhur udah langsung sholat. Yang satu kekeh janganlah baru tidur juga setengah 11 mungkin capek habis menyajikan kita, menyambut kita. Akhirnya kebijakan ke mereka, udah kita sholat dulu, nanti habis sholat baru ayah kita. Setelah selesai sholat, tuh Jibril dilihat pintunya masih terbuka sedikit. Akhirnya anak yang perempuan biasanya ngebangunin, Neng kamu bangunin ayah no. Kayaknya udah waktunya bangun sholat zuhur. Apa anak yang betul-betul pendidikan orang tuanya melalui Quran, ya nggak masuk. Makanya anak sekarang maupun kadang-kadang pintu udah didobrak bapak emaknya lagi ada sesuatu, ayah atau bapaknya ciut lagi nggak jadi. Lo mah brengsek, udah siap-siap maju, ayah atau ciut. Kita mah dulu orang tua walaupun punya pintunya hordeng ya, Pak Jadis ya, itu pintu apa hordeng orang tua nggak ada yang berani masuk. Walaupun kelihatan emak lagi kejepit, biarin nggak ada yang masuk. Hordeng terbuka nggak ada yang berani itu kita masuk ke dalam. Ada hordeng juga nggak berani masuk. Sekarang bukan hordeng dilipet dia masuk ikut tidur di samping bapaknya. Aduh bapaknya gagal lagi kan gitu Pak. Bangun ya, ayah. Bangunnya zuhur, ayah. Diintip Pak karena diketok-ketok nggak bunyi, diintip. Maaf Pak, kayak orang tidur bener. Iya, anaknya awalnya tidak curiga, lama-lama mulai curiga. Ayah, maju sedikit Bun. Ayah, asik bener Pak. Udah kayak orang istirahat betul. Punten Pak, maaf ya. Apa mungkin saya lihat atau Bapak Ibu pernah terjadi orang-orang yang nilai ibadahnya luar biasa di usia 70-80 meninggal dia akan terlihat muda. Itu pernah nggak Bapak terjadi? Sama ayah saya meninggal di usia 71. Begitu Abah meninggal, saya sih nggak ngerti Pak. Ada murid Abah namanya Ustazah Azizah Waqtirah MA. Begitu datang lihat berdoa buat Abah, saya dipanggil. Dirahman sini. Kenapa Bun? Lihat Abah, mukanya kayak umur 23 tahun. Saya baru ya Allah Abah bersih amat kayak anak muda. Rupanya memang ayat al-wildanun mukhalladun sudah disiapkan. Jadi Haji Haris kalau mau muda jangan diterusin aja mah. Masa langsung meninggal dulu.
Iya, jadi begitu Bu. Saya lihat, nggak tahu Bapak Ibu pernah makanya punten sekali-kali kalau ada yang meninggal lihat kalau wajahnya wajah berubah menjadi muda pada saat kemudian dia meninggal tua begitu sudah meninggal jadi jenazah muda. Nah ini tuh persiapan wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Allah persiapkan menjadi pemuda-pemudanya surga. Tapi kalau misalnya meninggalnya tua juga, ya juga dipersiapkan insya Allah lah gitu. Jangan beda aja seperti itu. Akhirnya sedikit bantu ayah, ya bangun zuhur diem, terlihat pules gitu. Ayah bangun, baru masuk kok ayah diem aja, masuk kenapa? Ayah dia masih lemes. Makanya itulah jenazah yang Pak Haji Jailani udah paham. Jenazah yang baru meninggal langsung saja mandikan. Karena pada saat mau dimandikan itu gampang masih bisa diangkat. Tapi kalau jenazahnya dimandikan besok wassalam. Diangkatnya keras, perutnya sudah kayak batu. Dipijit nggak bisa, kotorannya sudah kayak batu. Jadi kalau orang misalnya meninggal mandikan saja. Begitu mandikan, sisakan mukanya. Jadi kalau ada orang yang saya tidak bisa ikut hadir besok menguburkan, sholatin di situ. Jangan ditangisin. Makanya kalau ada orang yang jenazah meninggalnya sore, mandiin. Taruh di rumah. Tulis di situ. Berkenan untuk menyolatkan jenazah. Sholat jenazah nggak pakai ruku kok. Berdiri juga bisa. Makanya Abah meninggal Minggu sore. Tuh Pak Padaim, saya masih ingat, makasih. Beliau yang menjaga lalu lintas pada saat almarhum dibawa dari Perum sampai ke Rumpak Sinang itu sore langsung dimandikan. Ustaz saya nggak bisa masuk, antar besok karena saya kerja sholatin. Jadi 24 jam almarhum Abah nggak berhenti di sholat. Ada yang sholatin berdua, bertiga terserah. Jangan jenazah malam ditaruh di dalam sendirian, Bapak Ibu ngopi di luar. Atau dia juga merasa gue kok ditinggalin, dia bangun. Nyamperin, lu mah tega, gue ditinggalin sendiri kan gue kedinginan. Lah kan lu udah mati, ya mati juga sebentar, masa gue tinggal. Jadi dia maju gitu loh. Jadi jangan sampai tinggal. Bapak juga begitu. Ingat kalau meninggal, jadi waktu sore, karena kan kata Rasulullah, kenapa Rasulullah mengatakan kuburkanlah besok? Kenapa? Karena yang ngegalinya juga bisanya besok. Beda dengan orang luar dulu, Rumpak Sinang, Kademangan, Kadipaten. Meninggal jam 10, jam 12 dikubur. Karena orangnya masih gagah. Tenaga-tenaganya masih kuat. Sekarang mah tenaganya udah susah. Kalau nggak ada fulus, nggak dalam. Fulusnya setengah, maka dalamnya cuma setengah. Lihat Pak, kuburan-kuburan di Carang Pulang. Dulu kita masuk ke dalam kuburan, keluar aja bisa tolong, ya angkat ditarik. Sekarang begitu keluar dari kuburan tinggal megang tanah kanan kiri dia loncat karena cuma setengah. Kan ini kenapa cuma setengah? Ya kan ini cuma 2 juta Pak. Lebihin 1 juta, lebih dalam lagi. Macam-macam lah Ibu. Akhirnya wasilah kemudian dibangunkan. Anak-anaknya baru paham setelah bapaknya meninggal. Ini yang dimaksud ayah tamu istimewa adalah Ijroil meninggal dan alhamdulillah dalam keadaan husnul khatimah. Nah saya kira gini Pak ya tentang ayat 2, 1, 2 An-Nazi'at, nanti ketiga keempatnya berikutnya. Selanjutnya saya mohon doa ya dari Bapak Ibu, keikhlasannya bukan kebetulan karena memang sudah merupakan takdir Allah. Hampir 13 tahun istri saya menunggu untuk pemberangkatan haji. Jadi alhamdulillah tahun ini tanggal 6 besok istri saya menjadi duyufullah wa duyufur rahman. Kami dengan istri saya memang nasibnya berbeda. Kalau saya tahun 2013 alhamdulillah Pak, saya berangkat duluan. Ada yang berangkatin itu aja. Dari mana wasilahnya? Ingat Pak, satu waktu ada orang jemaah haji berangkat, dia kan kadang-kadang mesen begini kepada para tetangga, saat saya sedang melaksanakan ibadah haji, tolong titip anak-anak saya, gitu kan, tolong liatin anak-anak saya. Langsung saya yang saat itu mendengar wasiat daripada ini kawan saya berdua berangkat, suami istri, besoknya begitu berangkat, istri suaminya dan saya menjadi tanggung jawab. Yang lain mah mungkin hanya sekedar sekitar itu. Pagi saya tanya, Neng, udah makan belum? Gitu aja Pak. Pak Ustadz, nih ada nasi uduk. Siang terus begitu. Semasa orang tuanya
Mekah, saya terus menjaga kondisi anak-anaknya agar menjadi yang terbaik. Itu Pak, itu aja menjalankan, tidak ada sangkut paut yang lain, karena saya begitu ngedengar, saya titip anak-anak saya. Kalau dia berbuat salah, tolong diingetin. Walaupun dia sudah diberikan bekal, tapi jiwa saya alhamdulillah Pak. Selama sebulan itu orang tuanya di Mekah, saya terus memberikan yang terbaik. Mungkin anaknya cerita, Pak Ustadz itu alhamdulillah masih si AA teteh makanan selama ayah di Mekah. Wah Allah, itu Pak. Jadi selama sebulan itu saya kasih makanan. Sekarang istri saya selama sebulan ada di Mekah. Berarti saya lagi nunggu ya dari Al-Ikhlas. Kali aja ditungguin. Ini dari jemaah Al-Ikhlas hari Senin. Alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi Haji Aris? Itu mungkin laporan anaknya. Langsung dia Ji, Kak, ikut yuk. Mana Ji? Ikut aja, jalanlah ke BSD. Saya diajak mampir ke Mandiri Syariah. Daftar. Gak punya duit Haji. Daftar aja. Tahun 2012 saya daftar, 2013 saya berangkat atas izin Allah melalui wasilah orang-orang yang Allah titipkan buat saya. Jadi 2013 saya berangkat sendiri Pak. Banyak dicemoohin, berangkat sendiri mah enak. Siapa bilang? Saya dikasih amanat sendiri, saya jigjak untuk membantu jemaah saya. Saya orang-orang bawa duit sampai 100 juta habis di Mekah. Tapi saya pulang dari Mekah bawa uang sekian puluh juta. Alhamdulillah gitu ya Pak. Jadi saya bilang sama istri saya, ibadah haji itu hanya ritual. Bukan ritual ngejumroh, itu hanya ritual. Momentum mabrur kamu adalah ketika kamu bisa membantu orang-orang di sana untuk melaksanakan ibadah haji. Bantulah orang-orang yang tidak mampu. Alhamdulillah. Jadi saya berangkat tahun 2013 sendiri. Alhamdulillah istri saya sekarang berangkat tahun 2026. Jadi hampir 13 tahun. Insyaallah tanggal 6 saya akan mengantar ke Al-Amjaz melalui KBIH Ulul Albab. Ya, alhamdulillahnya pemerintah sudah menurunkan nilai ibadah haji berapa? Dari tahun lalu 56 juta Pak Haris diturunkan jadi 54 juta. Ongkos negara turun 2 juta. Begitu masuk ke yayasan naik lagi juta-juta. Itulah. Jadi keluar dari lubang semut masuk ke mulut. Wah iya. Karena banyak juga. Kenapa nggak berangkat? Kegedean biayanya, Pak ada duit, itulah. Makanya saya itu nanti ingin ketemu sama Kemenhaj. Kalau dulu bolehlah Kemenak itu punya tangan kanan untuk membantu. Sekarang udah Kemenhaj ini Bang Haji Roji. Kemenhaj ini Kementerian Haji, udah ngurus sendiri, dia yang ngurus. Jangan pakai tangan kepanjangan. Kalau tangan kepanjangan ini kadang-kadang pemerintah begitu sih lucunya, main dua kaki. Sementara dia mau dapat sesuatu, tapi dia menggunakan tangan melalui KBIH. Di KBIH juga tetap minta. Ini luar biasa. Saya mau ngomong sama orang-orang Kemenhaj. Kenapa sih nggak Kemenhaj aja yang ngurus? Kenapa pakai tangan kepanjangan? Akhirnya kan banyak buat bimbingan ini, bimbingan itu, bimbingan ini. Akhirnya ujung-ujungnya yaitu tadi keluar dari lubang semut, masuk ke mulut. Luar biasa. Nah mudah-mudahan doain saya dan istri saya. Jangan lupa tadi Bu ya, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi pemikiran buat Ibu. Dan terima kasih. Saya belum salah, mungkin tidak ada pertanyaan, sudah siang. Ya, saya kira itu Bang Rita. Terima kasih. Yang tadi disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman Siddiq SG. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait apa yang disampaikan, kami persilakan. Itu ada tadi ibu-ibu. Ibu-ibu ada pertanyaan? Rame kayaknya. Oh, rame masalah tadi kali. Udah lagi di setting buat hari Senin, Selasa. Ada dari jemaah yang ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan? Ya, cukup. Siapa yang nanya? Oh, Haji Budi, mangga. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang gue tanya tadi Pak Ustaz, ada seseorang, itu istilahnya jorim lah, punya berbuat tidak baik dengan seseorang. Nah kebetulan
apakah waktu dia meninggal itu kan selama itu kan ada istilahnya hoir. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Artinya kesaksian. Ada orang yang meninggal, makanya Bapak tuh menjadi masyarakat yang bisa menyaksikan lingkungannya. Kalau lingkungannya dia baik, maka katakan khair, pakai kho, baik. Tapi kalau Bapak terpaksa juga air gitu aja udahlah. Air minum gitu aja, yang penting punya air gitu aja. Itu begitu Pak untuk menyikapinya. Tapi kalau Bapak mau menyaksikan orang ini ahli ibadah, di masyarakatnya baik, sosialnya tinggi luar biasa, antasyada hadzal mait khair. Sekarang saya ganti itu kalimat itu karena banyak bapak-bapak yang nggak paham. Para hadirin mohon disaksikan. Bahasa saya tuh, apakah semasa hidup almarhum almarhumah berkelakuan baik? Nah, jawabnya baik. Maka kesaktian Bapak akan meringankan beliau dan Bapak menjadi saksi yang insya Allah menjadi nilai. Tapi kalau Bapak nggak enak sama dia, sementara dia yang meninggalnya adalah juragan malih gitu, yang galak gitu loh, supaya Bapak merasa juga keluarganya baik, seneng Pak, udah aja. Apakah almarhum semasa hidup berkelakuan baik? Baik, gitu aja lah. Baik, gitu. Asal jangan pakai intonasi baik, selesai gitu loh. Itu. Jadi seperti itu Pak, karena kesaksian yang kemudian Bapak berikan, sementara jenazah ini berkelakuan tidak baik, itu menjadikan Bapak jadi saksi palsu. Tapi kalau Bapak menyaksikan itu kebaikan, maka menjadi nilai ibadah. Makanya nih, kalau yang begini-begini insya Allah meninggal, insya Allah saya saksikan, berarti saya nyolatin Bapak duluan. Khair. Jadi kalau misalnya bahasa Arab, anta syahada hadzal mait khair. Tapi kalau ini tidak baik, anta saja hadzal mait khair. Gitu aja bunyilah. Air apa? Air minum deh, air apa? Terserah. Saya kira Pak Budi gitu, karena kesaksian itu akan menentukan bagaimana nilai seorang jenazah. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz untuk apa yang tadi disampaikan. Berhubung waktu dan cukup siang untuk menutup majelis ini, mohon izin Pak Ustadz untuk doanya untuk menutup majelis. Alhamdulillah hari ini perdana pengajian saya semua dalam keadaan sehat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat diri dan bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim waghfir lana dzunubana bi fadlika wa karamika ya akmal akramin wa arhamar rahimin rabbik billi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma 'allimul kitab wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi najal rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga Allah memberikan kita bermanfaat sehingga kita masih dapat mengikuti tarekat yang diadakan oleh DKM Al-Ikhlas. Bagi sebelum menutup majelis ini, mari kita berdoa sama-sama untuk al-Fatihah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ibu-ibu jadi ribut air? Hei.